Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abid Fauzan dengan NIM 120220242 dari kelas R1. Kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang perencanaan kawasan strategis nasional. Untuk wilayah studi kasusnya sendiri berada di kawasan konservasi keanekaragaman hayati Teluk Bintuni. Video ini saya buat guna mendapatkan nilai UAS mata kuliah perencanaan kawasan strategis. Nah, di sini saya memiliki beberapa outline, yaitu teori pembangunan berkelanjutan, teori pengembangan ekonomi biodiversitas, definisi kawasan strategis nasional, tujuan pengembangan kawasan konservasi, gambaran kawasan konservasi Teluk Bintuni, gambaran rencana pengembangan kawasan konservasi Teluk Bintuni, ulasan kritis, usulan agenda kebijakan, dan juga agenda penelitian di masa depan. Nah, baik, yang pertama kita akan membahas tentang teori pembangunan berkelanjutan terlebih dahulu. Nah, untuk definisinya sendiri, teori pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan yang menggabungkan beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan juga lingkungan dalam upaya untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan tidak merugikan bagi generasi di masa depan. Nah, jadi teori ini menekankan pentingnya mengintegrasikan kebutuhan dan aspirasi manusia dengan kelestarian lingkungan dan juga alam. Nah, untuk beberapa prinsipnya sendiri ada 5, yaitu yang pertama adanya keterbatasan sumber daya. Jadi di teori ini mengakui bahwa sumber daya alam itu terbatas dan penggunaannya itu harus dikelola secara bijak. Jadi hal ini melibatkan penggunaan sumber daya yang efisien, pengurangan limbah, dan juga mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Lalu yang kedua ada keadilan sosial. Jadi pembangunan berkelanjutan ini juga harus menekankan pentingnya keadilan sosial. Tujuan utama dari pembangunan ini harus mencakup dari pengurangan kemiskinan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan juga kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Lalu yang ketiga ada partisipasi masyarakat. Jadi teori pembangunan berkelanjutan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan. Lalu ada pelestarian lingkungan. Jadi lingkungan juga menjadi elemen kunci dalam teori pembangunan berkelanjutan. Pembangunan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu yang kelima itu ada kerjasama internasional. Jadi tantangan pembangunan berkelanjutan ini sendiri adalah isu global yang melibatkan negara-negara dan juga masyarakat di seluruh dunia. Jadi dirasa perlu kerjasama internasional untuk mengatasi masalah lintas batas seperti contohnya yang pertama ada perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan juga ketimpangan ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori ekonomi biodiversitas. Jadi, jika melihat ada foto di sebelah kanan itu ada Bapak Pavan Sukhdev, itu adalah seorang pakar ekonomi dari, India. Dia menuturkan bahwa ekonomi biodiversitas ini mengacu pada pengakuan dan juga penilaian nilai ekonomi dari keanekaragaman hayati dan juga jasa-jasa ekosistem yang disediakan oleh alam. Nah, teori ini sendiri dikaji dalam suatu studi pada tahun 2007 sampai 2011 dan kebetulan, ketua tim dari pengkajian teori ini adalah, Bapak Sukhdev ini sendiri, itu menyoroti peningkatan, biaya dari hilangnya keanekaragaman hayati dan juga degradasi ekosistem dan menyatukan keahlian dari bidang sains, ekonomi, dan juga kebijakan untuk memungkinkan tindakan yang praktis. Nah, lalu ada beberapa, poin utama di teori ekonomi biodiversitas sendiri, yaitu yang pertama adalah nilai ekonomi dan keanekaragaman hayati. Jadi, Sukhdev ini menganggap penting untuk mengenali dan mengukur nilai ekonomi dari berbagai komponen keanekaragaman hayati. Ini termasuk nilai ekonomi langsung seperti penggunaan sumber daya hayati, serta nilai ekonomi tidak langsung seperti pelayanan ekosistem yang disediakan oleh ekosistem yang beragam. Lalu yang kedua ada menyadari dampak ekonomi. Jadi, Sukhdev ini berpendapat bahwa kerugian ekonomi yang disebabkan oleh degradasi lingkungan ataupun kehilangan, keanekaragaman hayati ini seringkali diabaikan. Orang-orang sering lupa dalam pengambilan keputusan, ekonomi tradisional. Jadi, teori ini menekankan perlunya pertimbangan biaya lingkungan dan juga dampak ekonomi jangka panjang dari tindakan kita terhadap keanekaragaman hayati. Lalu ada biaya untuk layanan ekosistem. Jadi, Sukhdev ini menganjurkan adanya pendekatan berbasis pasar seperti pembayaran untuk
layanan ekosistem yang memungkinkan pengguna sumber daya alam yang berkelanjutan dan memberikan insentif ekonomi untuk pelestarian dan pemulihan ekosistem. Lalu yang keempat, ada ketergantungan ekonomi pada keanekaragaman hayati. Jadi Sukdep ini menyoroti ketergantungan sektor ekonomi seperti contohnya pertanian, perikanan, maupun pariwisata pada keanekaragaman hayati. Jadi ia menggarisbawahi bahwa pentingnya memahami kontribusi langsung dan juga tidak langsung keanekaragaman hayati terhadap kesejahteraan ekonomi kita dan perlunya untuk dikelola secara bijaksana. Nah lanjut, ini adalah penjelasan tentang kawasan strategis nasional. Jadi, untuk definisinya sendiri, kawasan strategis nasional adalah wilayah geografis yang dianggap memiliki nilai strategis dan penting bagi suatu negara maupun pemerintahan. Kawasan ini biasanya memiliki karakteristik atau kekayaan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keamanan nasional, pertahanan, ekonomi, lingkungan, ataupun, kepentingan strategis lainnya. Jadi ada beberapa contoh kawasan nasional. Di sini beberapa contohnya adalah, kawasan perbatasan, kawasan ekonomi khusus, kawasan strategi maritim, kawasan pertahanan, dan juga kawasan sumber daya alam. Nah lanjut, ini adalah penjelasan tentang kawasan konservasi keanekaragaman hayati. Nah untuk definisinya sendiri, kawasan konservasi keanekaragaman hayati ini adalah kawasan yang ditetapkan untuk melindungi, menjaga, dan juga memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Nah, untuk contoh-contohnya sendiri ada, taman nasional, cagar alam, hutan lindung, dan juga taman hutan rakyat atau biasa disingkat TAHURA gitu. Lalu ada tujuan kawasan konservasi. Nah, tujuan pengembangan kawasan konservasi ini adalah untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan juga menjaga fungsi ekologis ekosistem, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan juga meningkatkan kesejahteraan dan juga, kesadaran bagi masyarakat gitu. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke wilayah studi kasus saya, yaitu kawasan konservasi, Teluk Bintuni. Nah, untuk gambarannya sendiri, bisa dilihat di peta sebelah kanan. Ini adalah peta Provinsi Papua Barat dan juga wilayah yang ada, warna merah itu adalah Kabupaten Teluk Bintuni. Nah, sedikit menjelaskan, Kabupaten Teluk Bintuni ini memiliki hutan bakau atau mangrove seluas 225,367 hektar atau sekitar 52% dari total keseluruhan hutan bakau di Papua Barat. Nah, di kawasan konservasi ini telah didukung dengan berbagai infrastruktur yang lengkap, mulai dari jaringan jalan, dan juga kereta api nasional, pelabuhan, dan juga bandar udara bertaraf internasional. Nah, selain itu, kawasan lautnya juga merupakan salah satu alur pelayaran terpadat di Indonesia. Nah, kawasan, konservasi keanekaragaman hayati di Teluk Bintuni ini, memiliki luas, sebenarnya sekitar 1.200.000 hektar dan merupakan salah satu kawasan konservasi laut terbesar di Indonesia. Nah, kawasan ini juga, memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan lebih dari 1.200 spesies ikan tercatat, hidup di dalamnya. Selain itu, kawasan ini merupakan habitat bagi beberapa spesies laut yang dilindungi. Contohnya adalah penyu hijau, penyu sisik, dan juga ikan pari. Nah, untuk sekarang, kawasan ini berada di bawah pengelolaan Kementerian Kehutanan dan juga Lingkungan Hidup. Nah, kalau di Papua Barat sendiri itu, berada di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat. Atau untuk seksi konservasinya itu berada di wilayah 3 atau di wilayah, Teluk Bintuni. Nah, berikut, masih gambaran tentang kawasan konservasi Teluk Bintuni. Nah, di sini, kita melihat ada 2 gambar peta, yaitu peta cagar alam Teluk Bintuni dan di sebelah kiri ada peta kawasan konservasi perairan, Teluk Bintuni. Nah, karena di, kawasan Teluk Bintuni terdiri dari berbagai macam wilayah konservasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian permasalahan dan juga solusi yang terdapat di, wilayah Teluk Bintuni ini. Yang pertama permasalahannya adalah, perusakan habitat dan yang kedua ada kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, perusakan habitat ini sendiri terjadi, karena adanya
Peraturan Presiden tahun 2002 nomor 109 itu menetapkan Kabupaten Teluk Bintun ini sebagai kawasan industri khusus berbasis minyak dan juga gas bumi, yang mana bisa menyebabkan pencemaran udara dari gas-gas beracun yang dihasilkan industri dan juga bisa menyebabkan pencemaran air dan juga tanah akibat limbah industri yang dibuang ke laut. Dan juga di Teluk Bintun ini tercatat adanya illegal fishing ataupun perikanan yang berlebihan yang dapat mengganggu ekosistem dan juga keberlangsungan spesies yang hidup. Lalu kesadaran masyarakat di sini dinilai kurang karena masyarakat itu sendiri harus diberikan edukasi tentang pentingnya konservasi lingkungan dan juga pelatihan tentang cara menjaga kelestarian kawasan konservasi. Nah, untuk agenda kebijakannya itu yang pertama ada peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan konservasi. Nah, jadi dalam rangka peningkatan ini harus diadakannya berbagai aspek seperti sumber daya manusia, infrastruktur, dan juga peralatan untuk memastikan bahwa pengelolaan kawasan konservasi ini dilakukan secara efektif dan juga efisien. Lalu ada pengembangan program ekowisata. Jadi di Teluk Bintun ini sendiri memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata yang menarik. Jadi program ekowisata yang berkelanjutan ini dapat membantu meningkatkan nilai tambah ekonomi dari kawasan konservasi ini, sekaligus mempromosikan pentingnya konservasi lingkungan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan partisipasi masyarakat lokal. Nah, ini termasuk jawaban dari permasalahan poin kedua. Jadi partisipasi dalam masyarakat lokal ini dinilai cukup penting untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan dari kawasan ini. Perlu ada pendekatan partisipatif dan juga pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi serta memberikan pelatihan dan juga dukungan teknis kepada masyarakat lokal agar bisa terlibat gitu dalam pengelolaannya. Lalu yang keempat ada peningkatan pengawasan dan juga penegakan hukum. Nah, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk mencegah aktivitas yang merusak lingkungan di kawasan konservasi. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengawasan dan juga penegakan hukum di kawasan konservasi ini serta kerjasama yang erat antara pihak pengelola kawasan dan juga pihak-pihak lain yang berwenang. Lalu yang kelima ada peningkatan pendanaan. Jadi perlunya ada pengelolaan pendanaan yang optimal dan juga peningkatan gitu. Hal ini meliputi pendanaan dari pemerintah, masyarakat, serta sumber pendanaan lain yang bisa meningkatkan kualitas pengelolaan dan juga pengembangan kawasan konservasi Teluk Bintun ini. Nah, untuk contoh dari aktualnya itu baru-baru ini diadakan penanaman mangrove nasional secara serentak jajaran TNI di seluruh Indonesia oleh Presiden RI yaitu Bapak Joko Widodo yang terletak di Kampung Terpadu Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Nah, selanjutnya adalah penelitian yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan kawasan Teluk Bintuni ini. Nah, salah satu penelitian yang menurut saya bisa dijadikan rujukan dalam pengembangan kawasan Teluk Bintun ini adalah jurnal yang berjudul Kajian Potensi Pengembangan Ekowisata sebagai Upaya Konservasi Mangrove di Desa Pasar Banggi, Kabupaten Rembang. Nah, singkatnya jurnal ini berisi evaluasi manfaat sosial ekonomi dari layanan ekosistem mangrove bagi masyarakat lokal di Rembang. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekosistem mangrove itu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap mata pencarian dan kesejahteraan masyarakat lokal di Rembang. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan ada screenshotan itu jurnal terkait. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.